hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bu Hawa. Pada pertemuan kali ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus memulainya dengan bacaan doa. Tapi karena anak-anak sudah membaca doa kebiasaan pagi, jadi kita hanya membaca basmalah. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak tetap sehat dan semangat kan dalam belajar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 6, subtema kedua. Anak-anak, tema 6 itu merupakan tema yang membahas tentang lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Jadi, kita akan belajar tentang lingkungan yang bersih, bagaimana menjaga lingkungan yang bersih, bagaimana merawat lingkungan, dan bagaimana kita harus bisa menjaganya dengan baik. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, yang pertama kalian harus memahami dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menggunakan kata ajakan dengan tepat dalam sebuah kalimat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kalimat ajakan yang disebutnya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan gerak ayunan yang dapat digunakan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki serta memiliki pemahaman akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan. Baik anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan anak-anak perhatikan percakapan antara Benny dan Udin berikut ini ya. Hari ini cuaca sangat cerah. Benny pergi ke rumah Udin. Benny mengajak Udin berjalan-jalan. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak praktikkan percakapan antara Benny dan Udin. Silakan anak-anak bisa meminta tolong kepada orang tua ataupun saudara untuk sebagai 1, 2, 3. Silakan anak-anak. Nah, selanjutnya di sini anak-anak bisa perhatikan ada beberapa percakapan dari Benny dan Udin. Nah, bawa bacakan dulu ya. Hari ini cuaca sangat cerah. Benny pergi ke rumah Udin. Benny mengajak Udin berjalan-jalan. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak praktikkan percakapan antara Benny dan Udin. Anak-anak bisa meminta tolong kepada orang tua ataupun saudara sebagai pasangan dalam percakapan ini. Anak-anak memainkan peran sebagai Benny dan Udin akan diperankan oleh pasangan kalian di rumah. Oke, silakan kirim voice note kepada guru kelas masing-masing. Kemudian Benny mendatangi rumah teman-temannya. Ia mengajak mereka berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Kira-kira apa yang akan dikatakan Benny untuk mengajak teman-temannya berjalan-jalan di lingkungan sekitar ya? Misalkan ketika Benny menuju ke rumah Siti, ia akan mengatakan, "Siti, yuk kita berjalan-jalan bersama di lingkungan sekitar." Nah, itu adalah kata ajakan yang disampaikan Benny kepada Siti. Kemudian, dari rumah Siti, Benny menuju ke rumah Dayu. Seperti apa kata ajakannya? "Dayu, mari kita jalan-jalan mencari udara segar." Nah, dua kata ajakan yang sudah disampaikan Benny. Kemudian, dari rumah Dayu, Benny menuju ke rumah Lani. Seperti apa ya kata ajakannya? "Lani, yuk ikut kami pergi berjalan-jalan." Nah, selanjutnya ketika dari rumah Lani, Benny dan teman-temannya menuju ke rumah Edo.
Kata ajakan yang disampaikan Benny adalah, Edo, ayo kita berjalan-jalan bersama teman-teman. Baik anak-anak, 4 kata ajakan yang sudah disampaikan Benny kepada teman-temannya adalah salah satu contoh kata ajakan yang sopan ya kepada teman-teman. Jadi setelah kalian mempelajari kata ajakan, gunakan kata ajakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan gambar pohon berikut ini. Berikut adalah gambar pohon yang sedang berayun karena tertiup angin. Pohon yang tertiup angin dari arah kanan dan arah kiri pasti akan bergerak sesuai dengan arah dari angin tersebut. Coba yuk perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, anak-anak coba ikuti gerakan pohon berayun. Kedua tangan menjulur ke belakang, kemudian kepala mendongak menatap langit. Selanjutnya, ayunkan ke atas sampai ke depan. Lakukan gerakan seolah-olah anak-anak tertiup oleh angin. Wush, begitu ya. Nah, begitu ya anak-anak, bisa? Baik, kemudian kembali ke posisi awal. Nah, berikutnya anak-anak masih pada gerakan pohon berayun. Kedua tangan menjulur ke depan. Ayunkan sampai menyentuh mata kaki. Nah, seperti itu ya. Kepala tertunduk melihat ke tanah. Lalu kembali ke posisi awal. Nah, anak-anak bisa ulangi gerakan tersebut sehingga kalian sampai merasakan seperti seolah-olah pohon berayun. Berikutnya, gerakan ketiga ada gerakan kedua tangan menjulur ke atas, lalu ayunkan ke kiri, kemudian kembali ke posisi semula. Berikutnya, kalau tadi anak-anak mengayunkan ke kiri, selanjutnya ayunkan ke kanan. Bisa anak-anak? Nah, kemudian ayunkan ke posisi semula. Setelah anak-anak mengayunkan ke kiri dan ke kanan, sekarang coba gerakan menjadi satu, yaitu ayunkan ke kanan dan kembali ke semula. Kemudian ayunkan ke kiri dan kembali ke semula. Jadi gerakannya disambung ke kanan kemudian ke kiri. Bisa ya anak-anak? Bagus sekali. Yang berikutnya yaitu gerakan ayun kaki. Kalau tadi anak-anak mengayunkan badan dan tangan, sekarang kita akan masuk ke gerakan ayun kaki. Caranya yaitu dengan berdiri tegak seperti contoh dengan kaki rapat. Kemudian ayunkan kaki kanan ke depan, lalu kembali tegak lagi. Nah, silakan anak-anak ulangi gerakan seperti ini lebih dari 3 kali ya. Jadi biar terasa ototnya yang ditarik gitu, biar badan kita bergerak. Yang berikutnya anak-anak masih pada gerakan ayun kaki. Namun kali ini anak-anak mencobanya dengan posisi tertidur. Lihat contoh seperti itu ya anak-anak, dengan alas tikar atau alas apapun yang bisa digunakan. Anak-anak tidur terlentang di matras atau tikar, kemudian ayunkan kaki kanan ke atas. Nah, baik, kemudian kembali tegak. Setelah itu, ganti kaki yang satunya, ayunkan kaki kiri ke atas dan kembali lagi ke posisi awal. Baik, mudah ya anak-anak? Yuk kita lanjutkan gerakan selanjutnya. Nah, ini adalah gerakan ayun tangan. Kalau tadi sudah ayun badan dan tangan, kemudian ayun kaki saja, kemudian sekarang kita masuk ke gerakan ayun tangan. Caranya yang pertama, tangan kiri dan kanan membentang ke samping seperti contoh. Lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Nah, kemudian tangan yang di atas pindahkan ke bawah, tangan yang di bawah pindahkan ke atas, begitu seterusnya. Seperti itu ya, seperti yang ada di gambar. Kita lanjutkan anak-anak untuk gerakan ayun tangan yang
selanjutnya. Yang pertama tangan kanan, 1, 2, 3. Yang pertama, tangan kanan dan kiri di samping, lalu ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Lalu gantian, tangan kiri di depan dan tangan kanan yang di belakang. Begitu seterusnya. Yang berikutnya, anak-anak masih pada gerakan ayun tangan. Gerakan ini dimulai dengan menjulurkan kedua tangan ke bawah. Lalu ayunkan ke kiri dan ke kanan seperti contoh. Selanjutnya gerakan ayun tangan yang terakhir. Yang pertama, julurkan kedua tangan sejajar bahu ya anak-anak seperti contoh. Kemudian ayunkan ke samping kiri dan kanan. Nah, kiri, kanan, kiri, kanan. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Gerakan ayun pohon bisa ya anak-anak, bisa ditiru dengan mudah. Silakan anak-anak bisa mempraktikkan gerakan pohon yang tertiup oleh angin. Bisa dilakukan seperti contoh yang sudah dijelaskan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Anak-anak sudah mempelajari beberapa kalimat ajakan dengan baik dan benar. Dan anak-anak juga sudah tahu bagaimana gerakan-gerakan senam lantai dengan baik dan benar. Kemudian silakan anak-anak bisa berlatih senam lantai di rumah, tidak perlu dikirimkan ke Bu Hawa ataupun guru kelas masing-masing. Hanya silakan anak-anak praktikkan dengan baik ya, tentu dengan pengawasan orang tua. Nah, kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.